Salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi pagi ini dalam segala ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena pagi ini kita boleh bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran kembali. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Karena Tuhan kita sungguh sangat setia. Karena itu mari pagi ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan, karena hanya atas pertolongan Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap keluarga besar SMP Penuai bersama dengan orang tua murid dan juga anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran dari rumah, kami boleh kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau datang menghampiri Engkau karena kami mau menomorsatukan Engkau di dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Dan kami percaya saat kami datang kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur, maka segala sesuatu di dalam kami menomorsatukan Tuhan. Di sana tangan Tuhan akan selalu setia memberkati setiap kami. Dan kami mau percayakan Tuhan segala kegiatan kami, pembelajaran kami pagi hari ini sampai pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari anak-anak di rumah pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia
Kami bersyukur hanya bagi terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan sungguh baik, kami boleh bernafas, kami boleh menghirup udara di hari yang baru ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan sebelum kami belajar di kelas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang heran, Allah yang berkuasa, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai, kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya di hari yang baru ini semangat ya, di dalam menghadapi hari yang baru, hari yang Tuhan beri. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, setiap hari Tuhan berikan kita nafas yang baru. Dan hari ini tema kita masih tetap tentang kesetiaan. Kita baca di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-9 berkata, Mazmur 89 ayat 9, Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Puji bagi nama Tuhan, kita punya Allah, Allah yang menciptakan isi dunia ini. Tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa melebihi Allah kita. Allah kita sungguh luar biasa. Dikatakan di firman Tuhan di sini, siapakah seperti Engkau? Siapakah seperti Tuhan Allah kita? Tidak ada yang bisa menyamai Allah kita yang sungguh baik, Allah yang setia. Ya, dikatakan dengan jelas di firman Tuhan di sini, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang kuat. Ya. Dan kesetiaan-Mu di sekelilingmu. Jadi di sini dinyatakan oleh firman Tuhan ya, melalui Raja Daud ya. Raja Daud mengalami kesetiaan daripada Tuhan. Walaupun Daud ini jatuh bangun dalam menghadapi masalah demi masalah, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa tidak ada Allah seperti Allahku. Allahku itu adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat. Daud ini suka memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap hari dari mulutnya ini dia mengeluarkan kata-kata, Ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan kesetiaan. Ini adalah puji-pujian daripada Daud pada saat itu, Raja Daud. Ya, dikatakan di pasal 89 ini, kalau kita baca perikopnya, anak-anak semua pegang Alkitab. Ya, pegang Alkitab tuh, dipegang, dibuka, jangan hanya ditaruh di rumah saja, dibuka. Karena di situ ada kuasa Tuhan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi ada kuasa. Ketika kita rindu membuka firman Tuhan, maka Tuhan senang. Allah kita yang setia itu, Dia senang. Ya, bila kita setia dalam mendengarkan suara Tuhan. Ya, seperti contoh ya, tentu orang tua kita sangat senang kalau kita itu berkomunikasi dengan orang tua kita ya. Kita mengerti apa yang menjadi maunya orang tua. Demikian juga Allah kita. Kita melihat di sini Daud ini, dia berkata bahwa Engkau kuat ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allahku adalah Tuhan yang setia. Kita juga harus berkata dalam mulut kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, Allah yang begitu baik. Dari setiap hari kita harus memuji Tuhan.
Karena Tuhan Allah kita itu tidak bisa memuji diri sendiri. Tuhan Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri, tidak bisa. Karena sifat Allah itu tidak sombong. Kalau kita kan kadang-kadang suka memuji diri kita sendiri ya. Kita itu ingin sekali dipuji, bahkan kita itu cerita hal-hal yang supaya kita itu dipuji. Tapi Allah kita nggak bisa. Jadi siapa yang memuji Allah kita? Kita sendiri, kita, ya. Kita harus ada puji-pujian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di sekolah, sebelum online, kita harus senangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan itu yang penuh kesetiaan, Tuhan senang. Ya, Tuhan dipuji, dimuliakan. Ya, kita lihat bahwa Allah kita itu dikelilingi oleh kesetiaan. Jadi kalau kita berhadapan dengan Allah kita, ini ya seperti contoh, ini ada bolpen. Bolpen ini dikelilingi oleh kesetiaan. Nah, ketika kita melihat bolpen ini, maka kita akan melihat kesetiaan. Sebelum kita melihat isi, sebelum kita membuka bolpen ini seperti ini, kita dipertemukan oleh yang namanya kesetiaan. Nah, begitu juga Allah kita. Allah kita itu memang adalah Allah yang setia. Sifat Allah itu setia. Dikatakan firman Tuhan, kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah curang dalam hal kesetiaan. Kalau manusia dalam hal kesetiaan seringkali curang ya. Kalau dia itu ada waktu untuk menunjukkan kesetiaan, dia melakukan kesetiaan. Tetapi ketika manusia itu tidak punya waktu untuk melakukan kesetiaan, dia tidak bisa melakukan kesetiaan. Tetapi Allah kita selalu menunjukkan kesetiaannya, tidak pernah curang. Coba kita baca di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-33 berkata, ayat yang ke-34 ya. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Jadi Allah kita itu dia sudah berjanji melalui firman Tuhan bahwa Tuhan Allah itu tidak mau curang. Karena Allah kita itu sifatnya memang setia. Tuhan Allah itu tidak akan meninggalkan kesetiaannya. Dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Ya, tidak akan kujauhkan daripadanya. Tapi ada syaratnya kalau kita mau menerima kesetiaan daripada Tuhan. Ya, kita jangan jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak mau menjauhkan kesetiaannya kepada kita manusia. Tetapi kalau manusia kita memilih untuk jauh daripada Tuhan, ya kita mungkin dari antrian keberapa kali menerima kesetiaan Tuhan. Karena banyak yang butuh kesetiaan Tuhan. Manusia di dunia ini butuh yang namanya kesetiaan. Tapi manusia harus datang kepada Tuhan. Ketika manusia lihat Tuhan, ketika kita melihat contoh ini, bolpen ini adalah dikelilingi oleh kesetiaan. Kalau kita tidak menggunakan bolpen ini, kita taruh saja di lemari, maka kita tidak bisa melihat kesetiaan. Ini contoh. Demikian Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan Allah kita mau menunjukkan kesetiaannya ya kepada kita, tapi kita nggak mau pakai Tuhan, kita nggak butuh Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, kita pakai akal pikiran kita sendiri, maka kita tidak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Karena kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Ya, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Ketika kita memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan kesetiaan buat kita. Tapi seringkali kita melakukan hal-hal yang sepertinya kita tidak perlu akan kesetiaan Tuhan.
kita harus setia, anak-anak ya. Dikatakan firman Tuhan ini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Nah, kita bisa menerima kesetiaan daripada Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan setia. Setiap hari kalian mendengarkan PIK. PIK ini gak lama loh, gak sampai 1 jam. Kadang-kadang tidak sampai 30 menit. Tapi kalau kalian bermain HP bisa tuh sampai 2 jam tidak bergerak dari HP, matanya terus konsentrasi. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita masih setia? Apakah kita ini PIK, kalian klik ya, kalian klik YouTube-nya, kemudian kalian baru 5 menit kalian tidak bisa mengikuti dengan baik ya. Kalau kalian pagi-pagi memuji Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan, Allah itu sangat senang ya. Ketika kita melihat kesetiaan Tuhan, sama saja kita akan melihat kesetiaan Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Jadi ketika kalian mendengarkan dari YouTube ya, guru-guru kalian memuji Tuhan ya, yang memimpin pujian menginginkan kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita juga dari mulut kita memuji Tuhan dengan setia. Jadi di rumah itu ketika kalian itu ikut PIK, kalian memuji Tuhan, dan ketika orang-orang di sekeliling kalian mendengarkan kalian memuji Tuhan, mereka juga menerima sukacita daripada Tuhan. Mereka bisa melihat kesetiaan daripada Tuhan. Ketika kalian setia melakukan firman Tuhan, seperti firman Tuhan kemarin dikatakan, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, tanggung jawab yang lebih besar. Ketika digambarkan orang yang tidak menyimpan talentanya, tetapi orang itu dia memberkati orang lain, menunjukkan talentanya, bukan berarti ini sombong saya punya bakat begini, bukan. Tetapi kita berkarya dengan talenta yang kita miliki. Contohnya apa? Melayani Tuhan. Bagaimana misalnya melayani Tuhan? Banyak cara kita melayani Tuhan. Bisa kita dengan cara kita memuji Tuhan ya. Sekarang dalam lingkungan keluarga kita memuji Tuhan. Atau bisa kalian melakukan hal-hal yang kalian sukai. Tuhan berikan kalian bakat untuk menggambar, kalian menggambar, atau kalian membuat ya sesuatu yang berguna ya, dan Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan memberikan hikmat ketika kita tidak menyimpan talenta itu untuk keuntungan kita sendiri ya. Kita memakai bakat kita untuk kepentingan diri sendiri. Tidak, Tuhan berikan bakat talenta pada kita, bahkan lebih jauh lagi memberikan karunia. Apabila kalian sudah dipenuhkan Roh Kudus, kalian akan mendapat karunia ya. Itu semua adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Ada ayatnya nanti, tidak usah dibaca, tapi kita belajar pada hari ini, kita setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Allah kita itu adalah Allah yang setia. Puji bagi nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita boleh ada kesetiaan dalam kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, adalah Allah yang kuat, adalah Allah yang dikelilingi oleh kesetiaan. Kami ingin selalu rindu melihat kesetiaan daripada Tuhan. Kami selalu rindu ingin datang kepada Tuhan. Kami selalu rindu ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sifat Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, yaitu sifat kesetiaan. Kami
juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami mau belajar, berkati pembelajaran kami hari ini. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati semua orang-orang yang ada di sekeliling kami. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar. Anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Salam kesetiaan.